tema pagi hari ini hormon endorfin, hormon bahagia. Ya, Oh, hormon bahagia. bahagia. Ya, memang hormon ini bertanggung jawab tadi terhadap rasa bahagia seseorang. Dan rasa bahagia ini adalah ya salah satu cara kita untuk meningkatkan, salah satunya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi eh, faktor psikologis ini sangat berperan, sangat mempengaruhi dalam tingkat daya tahan tubuh seseorang. Memang akan berbeda-beda ya. Jadi misal kalau kami sering di klinik adalah syarat untuk sehat daya tahan tubuh itu 3. Ya walaupun banyak sekali, tetapi sering kami simpulkan menjadi 3 poin saja yang harus selalu diupayakan, diikhtiarkan oleh pasien supaya sehat, yaitu satu, teratur makan. Makan bergizi, makan dengan nutrisi yang baik, makan yang baik itu. Yang kedua adalah kualitas tidur, kualitas istirahat. Dan yang ketiga ini adalah faktor psikologis, yaitu suasana hati. Nah, setiap orang memang dari 3 poin ini yang dominan yang mana tentunya berbeda-beda. Tetapi secara umum dari penelitian kecil-kecilan kami di klinik, faktor psikologis ini mempunyai porsi yang sangat besar. Bahkan ya separuh dari yang menentukan daya tahan tubuh kita ya faktor psikologis. Sisanya tadi pola makan dan pola istirahat. Jadi sangat penting sekali kita mengendalikan pikiran kita. Jangan sampai kita kemudian ada di pikiran yang negatif terlalu lama. Memang pikiran negatif itu sesuatu yang fitrah, semua orang memang punya potensi dasar yang sama. Sedih, cemas, gelisah, khawatir, marah, mempertahankan ego, mempertahankan harga diri, tersinggung, dendam yang tidak berkesudahan, Waduh. iri, dengki, semuanya itu adalah fitur ya, fitur dasar kita. Terlahir manusia itu gitu, dasar manusia itu begitu. Kalau diganggu ya marah, mempertahankan harga diri dan lain-lain dan yang negatif lainnya begitu. Lah, makanya ada upah kebaikan. Kenapa ada pahala? Ya karena memang sabar itu susah, makanya dikasih Upah ya. upah. Dikasih pahala. Memang Iya. memang manusia makhluk pamrih, apa-apa tuh disuruh Segalanya harus ya, ada yang upah baik ya. harus Upahnya. ada upahnya. Padahal sebetulnya eh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu adalah kembali ke diri kita sendiri, Iya. begitu. Tetapi Allah Maha tahu kita makhluk pamrih, maka diiming-imingi upah, diimingi Iya. surga seperti itu. Ya, sebetulnya kalau kita mampu, kan sifat dasar kita marah, misalkan kalau diganggu orang atau mungkin kecewa atau mungkin mengeluh, itu kan sifat dasar manusia. Nah, kemudian Allah iming-imingi kalau kita mampu menahan marah, surga kan pahala begitu. Kemudian Allah kalau kalau menyuruh kita sabar, nah itu juga diiming-imingi lagi, pahalanya besar. Tapi kalau Sebetul, nggak sabar iya, iming-imingnya iya. Kalau nggak ada sebaliknya ya. iming-iming, Enggak. tak, Itu kan kalau kebaikan ada iming-imingnya. Nah, iya. sebaliknya juga ada. Misalnya kita melakukan kesehatan juga ada iming-imingnya. Ada iming-iming semua ya, kita tuh memang pamrih ya. Padahal semuanya itu kembali untuk diri kita sendiri begitu. Jadi kalau kalau tadi Bang Yos menyebutkan hormon bahagia, soal kebahagiaan, sekarang apa sih yang disebut bahagia? Nah, ini Ya dia. banyak definisi-definisi, sangat banyak definisi. Kalau saya simpel saja, sederhana, bahagia itu saat seseorang itu tidak berpikir negatif, sudah. Iya, jadi bukan bukan ada yang bilang bahagia itu kalau Ya, sukses baru ya. bahagia. Nah, Sekarang ini bagaimana bahagia itu terjadi pada orang yang sedang marah, sedang iya. kecewa, sedang kesel, sedang sedih, sedang panik, cemas. Kan tidak mungkin itu semuanya. Saya bahagia sekali sudah marah-marah. Iya, ya. Bingung kan jadi. Bahagia itu pada orang yang sabar, yang Iya. tidak cemas, yang walaupun harusnya cemas, tidak khawatir, yang walaupun harusnya normalnya khawatir, begitu kan? Yang harusnya marah, dia mampu kemudian tidak marah. Itu kan bahagia itu ke situ hinggapnya. Iya. Ke orang yang bijaksana, mampu mengendalikan pikiran di otaknya itu menjadi sesuatu yang pikiran positif. Kan apapun yang terjadi, semua yang terjadi itu selalu ada dua sisi negatif dan sisi positif. Apapun itu, Iya. apapun itu, dalam hal apapun selalu ada itu. Nah, orang yang ingin bahagia selalu melihat dari sisi positifnya saja. Jadi semua yang terjadi tidak mungkin
tidak mengandung sisi positif dan tidak mungkin juga tidak mengandung sisi negatif. Semuanya itu ada pasti sisi positif dan negatif. Nah, Seimbang ya, Beren. pasti ada dua pilihan Oh, iya. itu. Nah, selalu kita itu harus melihat dari sisi positifnya. Nah, apapun itu. Nah, itu kita akan latih dan akhirnya kita akan terbiasa. Terlatih juga. Iya. Dan saya membaca bahwa sebetulnya orang kan sibuk cari bahagia tuh, piknik atau membeli sesuatu atau apapun lah itu untuk supaya tujuannya untuk bahagia, ya kan begitu. Iya. Padahal sebetulnya ada peneliti bilang bahwa bahagia itu ada pada diri sendiri kan. Jadi maksudnya nggak perlu harus ada ikhtiar upaya yang luar biasa, Yang effort berlebihan, ya. yang dikeluarkan begitu. Bukan berarti kita nggak boleh piknik. Artinya piknik ya boleh, tetapi itu tidak menjadi syarat utama seseorang untuk bahagia. Repot kalau bahagia saja harus nunggu piknik. Iya. Ya, Jadi kalau mau bahagia pengen terus dong. iya. Giliran mau berangkat PPKM. Sedih lagi dah. Iya. Jadi bahagia itu ternyata ada pada diri sendiri, yaitu di tubuh kita, di susunan saraf pusat kita ada kelenjar pituitari. Pituitari. Tadi yang mengeluarkan hormon-hormon kebahagiaan tadi. Iya. Ya. Nah, itu maka cukup kita keluarkan hormon sehat itu, maka ya sudah kita tuh bahagia tanpa kita harus Perlu tenaga nggak sih untuk melakukan hormon itu? tenaganya ada pada Semangat ya. gini, ternyata kemampuan untuk melihat sesuatu dari sisi positif itu sulit, Bang Jos. Waduh. Sulit. Iya. Kalau misalkan Bang Yos kehilangan sendal jepit, itu masih mudah untuk melihat dari sisi positif. Oh, berarti waktunya beli lagi. Betul. Ya, kemudian semoga yang ngambil manfaat, berkah, barangnya awet begitu. Kan itu sangat Bisa mudah. dijual di pasar. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu kita sangat sulit melihat sisi positifnya, sisi bahagianya. Iya. Yang ada marah-marah ya. Ya, saya sering di klinik di komplain pasien, iya. Hilang sendalnya, Bang. Iya. Kalau misalkan kita menyuruh orang sabar gitu ya, atau mungkin Ibu semua ada hikmahnya. Betul. Dokter kan tidak merasakan. Iya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ada denial itu ngeyel. Denial itu ngeyel. Denial tuh yang nggak jauh ya, denial dengan ngeyel. itu Iya, nggak iya, jauh. denial itu bahasa ilmiahnya ngeyel, iya, denial. Iya. Disuruh sabar, tetap bahwa menganggap bahwa sabar itu sesuatu yang ya sulit dilakukan, tidak realistis, tidak rasional, seperti itu. Nggak Iya. rela ya. Iya. Terus ada lagi bahasa sabar itu ada batasnya gitu ya. Nah, Iya. kok Ini bisa gitu? salah nih, salah. Salah kaprah ya? Ya, salah kaprah. Batas kok sabar kok ada batasnya. ada batasnya. Iya. Ya nanti kecenderungannya kita selalu menganggap bahwa oh ini batas kesabaran saya gitu. Selesai. Terus marah gitu. Terus bunuh diri begitu. Tidak. Jadi sabar itu tak berbatas, tak berujung. Tak berujung. Iya. Ya. Jadi memang itu yang menjadi moto seakan-akan bijak ya. Sabar itu ada batasnya. Atau mungkin gini. Itu kayaknya alasan aja, Dok ya. Ya. Atau mungkin gini, sikapku tergantung sikapmu padaku. Itu Tidak ada itu. Arti gimana, Dok? Sikapmu? Kan gini, ada orang kalau lu jahat sama gue bisa lebih jahat. Seperti itu kan? Ada begitu ya? Masya Ada. Allah. Dan itu seakan-akan bijak begitu kata Mutiara Seakan-akan gitu. Iya. Itulah kebijakan saya. Kalau kamu baik sama saya bisa lebih baik sama kamu seperti iya. itu. Jadi sikap saya tergantung sikap Sikapmu, Anda iya. sama saya begitu kan. Dan itu sama sekali tidak Islam begitu loh. Tidak Kalau Islami, ya. Islam itu sikap kita, kebaikan kita tidak tergantung sikap orang. Iyalah. Iya. Jadi mau orang itu baik, mau orang itu jahat, kita harus baik begitu iya, loh. tetap Nah, aja. itu tidak tergantung. Dan itu selamat psikologis kitanya. Iya. Lalu kalau yang seperti tadi bahwa sikap saya tergantung sikap orang ke kita. Iya. Terus kalau orang ngeselin, kita bisa lebih ngeselin gitu. Iya. Ya, itu nanti kita akan bahas apa yang terjadi kalau kita kemudian tidak mengendalikan pikiran kita. Kita kemudian menikmati marah, menikmati kecewa yang berkepanjangan, menikmati iri dengki, begitu kan? Apa yang terjadi? Jadi nanti adalah hormon kebahagiaannya tidak keluar, yang keluar hormon stres, hormon kortisol, dan itu merusak badan seperti itu. Jadi kalau di klinik kami sering pasien sering bertanya, "Dok, emang ada hubungannya, Dok, pikiran sama penyakit?" Iya. Bahkan untuk Anda 90% pikiran menyebabkan penyakit. Gitu, seperti itu.
Saya ingin buat analogi atau contoh saja ya, bahwa pikiran ini menentukan daya tahan tubuh, kekuatan, daya juang di tubuh kita. Misalkan si Fulan hobinya itu mendaki gunung, Bang Yos, mendaki gunung. Nah, itu gunungnya itu sudah tinggi, jalan kakinya 15 kilometer. Nah, dia untuk hanya sekedar ingin sampai puncak gunung, dia rela jalan kaki 15 kilometer, dan dia bakal tahu bakal nanti turunnya pun dia akan jalan kaki lagi. Iya. Ya, sudah tahu padahal kan. Kemudian kepanasan, kehujanan, Kedinginan. bawa bekal yang banyak, berat kan? Nah, apakah ngeluh? Tidak. Ya. Karena senang. Karena senang, Karena suka, ya, gitu karena ya. suka, karena gembira ya, dan jadi ikhlas. Ikhlas. Walaupun ada gangguan di jalan, ada yang goda, Itu ya, dia akan lawan. Langsung ikhlas jadi-jadian ya. Bahkan kalau ada yang mungkin ternyata gerbang pendakian gunung ditutup, maka dia akan berusaha lewat jalan pintas, jalan tikus. Jalan hutan. Saking inginnya, dia ingin berupaya sekuat tenaga, berusaha, dia ingin mencapai puncak gunung gitu ya, walaupun berat sekali, ya seperti itu. Padahal orang tersebut juga bukan atlet, ototnya pun ya tidak sekuat, biasa-biasa saja. Kenapa? Apa yang terjadi? Kok begitu bertenaga, begitu semangat, dan daya juangnya luar biasa, tidak mudah putus asa, bahkan rintangan pun dilompati begitu ya, dilompati. Kenapa? Karena gembira gitu, karena gembira. Tapi orang yang sama dikasih beban pekerjaan yang dia tidak sukai, maka sekilo pun terasa ngangkat beban 10 kilo. Jadi ringan pun jadi terasa berat, dan kerja sebentar pun jadi terasa lama sekali. Seperti itu. Jadi gembira itu bisa mewujudkan hal-hal yang tidak mungkin terjadi, misalnya bisa melompati tadi ya tadi. Betul. Iya, jadi tapi kalau sebenarnya juga ketakutan juga bisa, Dok. Betul, ya, betul. Cuma bedanya kalau jadi gini, kita dikejar-kejar anjing. betul. Nah, kita akan bahas itu. Kenapa ada hormon stres itu ternyata fungsinya. Jadi gini, kalau kita takut, kita cemas, kita khawatir, maka hormon adrenalin itu akan mengeluarkan lebih banyak lagi. Tujuannya apa? Untuk menyediakan tenaga seketika. Ya, jadi sehingga seseorang tuh bisa lari begitu. Ya. Mungkin yang sedang ngantuk pun jadi langsung bisa lari secepat itu begitu ya. Karena takut. Tapi di sini adalah tidak sehat gitu loh, tidak sehat. Bayangkan kalau misalkan hormon adrenalin, kortisol ini dikeluarkan sih, kalau misalkan dikejar anjing kan paling hanya 10 menit 5 menit ya. 2 menit kita udah lolos atau kegigit kan gitu. Tapi kalau misalkan sepanjang hari hormon itu keluar di tubuh kita, yang ada apa? Sehat. Berdebar-debar. Bukan hormon stres, hormon kortisol. Jadi hormon kortisol itu hanya dibutuhkan sesaat saja. Kalau jumlah kecilnya itu untuk memang metabolisme tubuh, tetapi untuk jumlah besar digunakan saat lari dari kejaran yang tadi kejaran anjing yang menakutkan begitu, atau menghadapi stres seperti itu, akan keluar hormon itu. Cirinya apa? Dan jantung berdebar kencang ya. Jantung berdebar seperti itu. Nah, kalau itu kemudian sepanjang hari, sepanjang waktu kita keluar hormon stres, yaitu menghantarkan kita ke sakit begitu. Iya. Jadi nggak ada pilihan lain, kita wajib bahagia supaya nggak keluar hormon stres yang berlebihan begitu. Ya. Jadi nanti kita bahas setelah ini, Bang Yos ya. Ternyata hanya 2, simpel saja. Simpel saja 2 saja yang dapat memicu hormon bahagia. Nanti kita bahas. Baik, sementara kita tahan dulu dan nanti kita sambung di sesi berikutnya. Sahabatku, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, kami undang Anda untuk bisa berinteraksi. Untuk telepon Anda bisa gunakan 085 2847 00147, SMS atau WhatsApp di 081321